Oh yeah, he had a perfect career. Perfect. I mean, he's on the top. You know what I mean? I think it was a great fight for him. He needed this. Audio Jungle. Audio Jungle. Bintang UFC juara 2 divisi Georges St. Pierre baru-baru ini membagikan pemikirannya tentang dua petarung UFC di kelas ringan dan welter Khabib Nurmagomedov dan Khamzat Chimaev. Kedua petarung ini memang telah menjadi legend karena performa yang dimiliki mereka berdua, seperti halnya Khabib yang memang sukses sebagai undefeated sampai masa pensiunnya. Kemudian Khamzat yang memang terkenal sama sekali tidak pernah terkena pukulan sebelum Gilbert Burns banyak memberikan bekas di wajahnya. Sang legenda pun ternyata memiliki persepsi tersendiri mengenai kedua petarung itu, mulai dari bentuk permainan gulat sampai membahas mengenai siapa dan bagaimana cara menilai yang menjadi GOAT seutuhnya. Di lain sisi, Georges St. Pierre mungkin tidak akan mampu melawan Khabib Nurmagomedov dalam seni bela diri campuran MMA sebelum pasangan itu pensiun, tetapi ia mungkin masih bisa menghadapinya dalam kontes grappling. Berbicara kepada MMA News, UFC Hall of Famer ditanya tentang kemungkinan bergulat melawan bintang Rusia yang tak terkalahkan untuk acara khusus. St. Pierre mengatakan dia pasti akan terbuka untuk itu jika acara itu diselenggarakan dengan baik, dan dia juga menambahkan bahwa dia masih seorang entertainer dan masih berlatih seperti seorang atlet profesional. Tampaknya jika potensi pertarungan gulat antara Khabib dan St. Pierre benar-benar terencana, mantan juara 2 divisi itu akan sangat bersedia asalkan acara gulat yang dimaksud benar-benar terorganisir. I don't know. I mean, listen, if it's well organized, you know, if there is some event that are well organized, that are, you know, that it's a novelty fight, something good. Maybe why not? I'm still in the entertainment world. I'm in great shape. I train still like a professional athlete. I still get it. You know what I mean? Even some of the guys sometimes they tell me, "Hey, are you preparing a comeback?" I'm like, "No, I'm 40 years old. I'm done. I like to stay in there and put my head in the game." So what people think of this guy? Look at that. Take down 10. Baik St. Pierre dan Nurmagomedov menyatakan minatnya untuk saling bertarung di UFC. Namun, Presiden UFC Dana White tampaknya tidak terlalu tertarik untuk melakukan pertarungan pada saat itu. St. Pierre pernah berkata, pertarungan melawan Khabib akan menjadi satu-satunya pertarungan untuk memancingnya keluar dari masa pensiunnya. Harapan kecil untuk kontes potensial pupus setelah Nurmagomedov memutuskan untuk pensiun. The Eagle keluar dari olahraga ini dengan rekor sempurna 29-0 di tengah perebutan gelar kelas ringan. Baik Georges St. Pierre dan Khabib Nurmagomedov dipuji karena kemampuan grappling mereka di dalam oktagon, membuat pertarungan gaya yang sangat menarik dalam pertarungan potensial. Jika pertandingan grappling muncul di depan, mungkin para penggemar akhirnya akan melihat siapa yang lebih baik dari pasangan ini sebenarnya di atas matras. Kemudian Georges St. Pierre juga diingatkan kembali dari satu pernyataan sebelumnya di mana dia mengatakan jika Khabib layak menjadi greatest of all time atau yang biasa disingkat GOAT. St. Pierre jelas mengungkapkan jika Khabib adalah petarung yang sempurna dan layak disebut sebagai GOAT yang telah juga mampu merawat warisannya yang kini The Eagle lagi tengah mempersiapkan penggantinya di kelas ringan Islam Makhachev untuk mengambil kembali sabuk yang telah berpindah ke pinggang Charles Oliveira. Oh yeah, he had a perfect career. Perfect. I mean, he's on the top. St. Pierre juga merincikan bagaimana cara menilai seorang petarung itu agar bisa mendapat gelar GOAT yang kini masih banyak diperjuangkan petarung lainnya dengan cara merawat legacy dari karirnya. Namun menurut St. Pierre, hal itu sangat sedih diceritakan karena kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk merawatnya. I mean, the way I see it, when you say the greatest of all time, you have to wait until this career is over. It's sad to say, but a lot of fighters, I feel like they tainted their legacy a little bit because they hang there too long. For me, the greatest of all time is someone who who left behind a great legacy. And if you stay too long past your prime in a sport like basketball, it's not so bad because you know what I mean? But in a sport like full contact fighting, boxing, MMA, or kickboxing, you get punched in the head.
it's very dramatic. The outcome of a loss is much more serious than it is in another sport. We say we play basketball, we play hockey, we play football, but you don't play fighting. So therefore, that's why I'm telling the guys, the younger generation, make your money, fight when you're on the top of the food chain, when you're at your best and your prime, and then exit, man. Leave it. Of course, you'll feel sometimes like you leave money on the table, but the money that you might have left on the table will transform itself into different opportunity because you're like a stock on the market. You leave high, your stock has value, then you can turn around, go to any other things, fitness, acting, whatever you want. There's a lot of opportunity that will come to you. But if you leave when your stock is going down, now it's not the same thing. These opportunity, these doors might be closed. Ketika topik pembicaraan seputar siapa GOAT untuk kelas welter 170 pound, ada dua nama yang mau tidak mau muncul adalah Stepierre dan Usman. Yang pertama tampaknya sendirian dalam perdebatan dan tak tertandingi, namun dengan dominasinya yang terus berlanjut, The Nigerian Nightmare telah memecah dari potensi Stepierre. Opsi nomor 1 Stepierre adalah UFC Hall of Famer yang mempertahankan gelar kelas welter sebanyak 9 kali. Selama 19 kemenangannya di divisi tersebut, rekor yang dibagikan kepada Neil Magny, GSP mengalahkan nama-nama seperti Nick Diaz, Carlos Condit, Matt Serra, BJ Penn, dan Matt Hughes. Rush juga meraih status juara-juara ketika ia menggulingkan Michael Bisping untuk mengumpulkan emas kelas menengah pada tahun 2017. Opsi nomor 2, Usman telah bergabung dengan GSP dalam debat di belakang masa jabatan tak terkalahkan di UFC, yang membuatnya dengan mudah menggulingkan Tyron Woodley dan mempertahankan gelar dalam 5 kesempatan. Masing-masing 2 kali melawan Colby Covington dan Jorge Masvidal, dan sekali melawan Gilbert Burns. Dengan pencapaian mereka yang mengesankan ini, bagi banyak orang, memulai perdebatan bermuara pada keahlian dan kemampuan masing-masing. Selama wawancaranya, Stepierre menilai peluangnya melawan pria yang saat ini menjadi raja di kelas welter dengan nada dan tugasnya yang sama di atas tahta beberapa tahun yang lalu. Setelah menjelaskan kekuatan Usman dalam hal mengontrol lawan, Stepierre menyarankan agar dia menggunakan gaya aktif berbasis gerakannya untuk melawan atau takedowns dan kuncian GSP untuk menguji Usman. Usman memiliki gaya yang sangat bagus dalam gulat berantai. Dia sangat baik ketika dia menempatkan lawannya di pagar. Dia bisa melakukan semuanya, dia sangat berpengetahuan luas. Keahlian utamanya dalam gulat, dia sangat pandai menempatkan lawannya di depan pagar dan bekerja dari sana. Sementara gaya sayalah seperti pria yang bergerak memukul dan berlari, bisa dibilang begitu. Itu adalah permainan saya, jadi permainan saya adalah untuk menjatuhkannya. Tetapi dengan tipuan dan pencopotan proaktif dan reaktif, kata GSP menjelaskan. Beberapa orang mungkin menyarankan bahwa mengingat kepercayaan dan dominasi gulat Usman di bagian itu hingga saat ini, menjatuhkan Usman akan menjadi rute ambisius menuju kemenangan. Namun untuk Stepierre, kunci untuk mengatasi yang terbaik adalah menemukan kelemahan mereka yang menurutnya biasanya tertanam dalam kekuatan mereka. Kemudian Josh Stepierre juga menganalisa pertarungan viral antara Khamzat The Boss Chimaev melawan Gilbert Durinho Burns yang telah usai digelar di bulan kemarin dengan kemenangan skor buat Chimaev. Josh Stepierre menyatakan jika kesulitan yang dialami Chimaev memang pantas diterimanya dan bukannya malah kesulitan itu akan menurunkan martabat gaya bertarungnya. Namun sebaliknya, itu akan mempertajam performa petarung Swedia itu kepada pertarungan berikutnya. Stepierre hanya menganggap jika selama ini Chimaev mampu melewati dengan mudah, namun menurutnya itu tidak akan terlihat ketika The Boss berada di level elite. Meski demikian, Stepierre juga menganalisa jika pertarungan itu bisa saja berjalan dengan mudah jika Chimaev memang ingin melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it was a great fight for him. He needed this because he went through everybody a little bit like butter. I think you need some adversity sometimes, and in the adversity you get better, you improve. So I think it was a good fight for him. I mean, it's not good to get hit in the head, and I don't think I like to watch him fight, but I don't think he fought the smartest fight. I think he could have made it easier for himself if he would have. I think he's just used to go through everybody like this, but you can't fight like this at the elite level. You need to prepare, to game plan, and to become the perfect nemesis for your opponent. You can't only go there and try to trade blows with someone like this,